Keesokan harinya, Allen terus berlatih diam-diam. Setelah sekian lama, akhirnya skill summonnya naik level. Kini dia membuka kemampuan baru. Dia sudah bisa memanggil summon dengan rank F. Kenaikan level itu membuat Allen sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa bahwa dirinya berkembang. Dan di dalam hatinya dia mulai menanamkan sebuah impian untuk memanggil summon terkuat yaitu seekor naga. 2 tahun pun berlalu. Theresia kembali mengandung anak ketiga. Untuk membantu meringankan beban ibunya, Allen mulai membantu pekerjaan rumah. Karena gerakan bayi di dalam kandungan terasa lembut, Theresia yakin bahwa anak berikutnya adalah seorang perempuan. Sesuai kesepakatan dengan Rodan, kali ini Theresia yang akan memilih nama untuk bayinya. Namun saat mereka sedang membicarakan nama, Allen tanpa sengaja membuka bukunya dan membaca sebuah nama, Elmea. Mendengar nama itu Rodan langsung menegurnya dengan tegas. Karena nama tersebut adalah nama seorang dewa, dan tidak boleh disebut sembarangan. Untuk mengalihkan suasana Allen kemudian membahas luka ayahnya yang kini sudah sembuh. Rodan pun menjelaskan bahwa dirinya baru saja lulus ujian dewa saat berburu. Menurut Rodan itu adalah sebuah momen istimewa yang hanya bisa terjadi saat berburu di hutan. Namun bagi Allen, yang terjadi pada ayahnya adalah kenaikan level. Walaupun Allen tidak bisa melihat status milik ayahnya, dia yakin bahwa Rodan adalah seorang pemburu veteran yang sangat kuat. Dengan penuh semangat Allen mengatakan bahwa dia ingin ikut berburu bersama ayahnya. Namun Rodan langsung menolak dengan tegas karena berburu bukanlah permainan. Dan hutan adalah tempat yang sangat berbahaya. Malam harinya sebelum tidur, Allen kembali melakukan eksperimen dengan kekutannya. Dia melakukan summoner. Namun summon itu kini berbeda dari sebelumnya. Ia telah diperkuat dengan peningkatan status. Di saat yang bersamaan Theresia masuk ke kamar dan terkejut Karen menginjak belalang itu lagi hingga menghilang. Namun Allen tidak kecewa karena dia menyadari satu hal penting. Efek peningkatan pada kartu makhluk miliknya ternyata bersifat permanen. Keesokan harinya, Rodan kembali menjalani rutinitasnya dengan pergi berburu ke hutan. Sementara itu, Theresia yang tengah hamil tetap mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, dibantu oleh Allen. Pikiran Allen kembali teringat pada eksperimen yang ia lakukan sebelumnya. Percobaannya menggabungkan kartu serangga dan kartu binatang ternyata gagal membuka tipe kartu baru. Namun kali ini, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menggabungkan kartu serangga dengan kartu burung. Tak disangka, percobaan itu berhasil. Sebuah tipe kartu baru akhirnya terbuka, kartu jenis tumbuhan. Walaupun wujudnya terlihat agak aneh dan kurang meyakinkan, tumbuhan itu memiliki kemampuan yang sangat berguna. Ia menghasilkan aroma yang mengandung energi sihir, yang mampu meningkatkan kapasitas mana Allen. Dengan tambahan mana tersebut, Allen bisa melakukan lebih banyak eksperimen setiap hari dan mempercepat proses peningkatan levelnya. Karena bentuknya menyerupai buah apel, Allen menamainya Apo. Tak lama kemudian, Theresia memanggil Allen dan memberitahunya bahwa makan siang sudah siap. Namun ketika ia melihat beberapa tunas baru tumbuh di sekitar rumah, ia tidak tahu dari mana tanaman-tanaman itu berasal. Sementara Allen hanya bersikap santai, seolah tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Di hari yang sama, Allen melanjutkan latihannya dengan berduel pedang bersama Karen. Meskipun pada akhirnya Allen masih kalah, Karen merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan Allen jelas meningkat dibanding sebelumnya. Hal itu terjadi karena skill pedang Allen kini telah mencapai level 3. Menjelang sore, Allen kembali menjalankan rutinitas latihannya yang lain, yaitu melempar. Ia terus mengulang gerakan yang sama tanpa henti. Namun meskipun ia sudah melakukan lebih dari 20.000 lemparan, skill melemparnya tetap tidak mengalami peningkatan level. Karena itulah, Allen mulai berpikir bahwa akan lebih baik jika ia memfokuskan usahanya untuk menaikkan level kemampuan summon miliknya. Pada saat yang sama, Marsh tanpa sengaja melihat tanaman aneh yang tumbuh di pinggir rumah mereka. Tampaknya, tanaman itu muncul sebagai efek dari skill aroma milik Apo. Malam pun tiba. Allen dan Theresia mulai merasa cemas karena Rodan belum juga kembali dari perburuan. Tak lama kemudian, beberapa orang datang sambil menggotong Rodan yang sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka parah. Menurut para tetangga yang membawanya pulang, Rodan diseruduk oleh seekor babi hutan saat berburu. Sebagai pertolongan pertama, Gerda telah memberinya bunga muler.
Namun luka yang dialami Rodan terlalu serius, sehingga kondisinya belum sepenuhnya pulih. Gerda kemudian menjelaskan penyebab sebenarnya dari insiden itu. Semua bermula dari ulah para rakyat jelata di desa. Beberapa hari sebelumnya, mereka dipanggil oleh kepala desa dan diminta ikut dalam perburuan, karena daging babi hutan memiliki nilai yang sangat tinggi. Selain itu, sebelumnya Komandan Ksatria pernah mengakui kemampuan Rodan sebagai pemburu. Karena itulah, mereka merasa aman selama Rodan berada di sana. Sebenarnya Gerda sempat menolak rencana itu. Ia merasa para amatir tidak seharusnya ikut dalam perburuan berbahaya seperti ini. Namun sebagai bawahan desa, ia tidak memiliki pilihan selain mematuhi perintah kepala desa. Masalahnya, beberapa hari sebelum perburuan dimulai, para orang itu sama sekali tidak mempersiapkan diri dengan serius. Mereka bahkan terlihat meremehkan tugas tersebut. Mereka tampak merasa gengsi karena harus belajar dari seorang budak tani seperti Rodan. Ketika hari perburuan tiba, mereka sebenarnya hanya diberi tugas yang paling mudah. Tetapi saat situasi menjadi menegangkan, mereka justru panik dan melarikan diri. Akibatnya, seluruh rencana perburuan menjadi berantakan. Dalam kekacauan itu, seekor babi hutan tiba-tiba menyerang salah satu dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Rodan langsung maju untuk melindungi orang tersebut. Akibatnya, Rodan mengalami luka yang sangat parah. Melihat semua itu, Allen merasa hatinya dipenuhi penyesalan. Selama ini ia hanya sibuk memikirkan peningkatan kekuatan dirinya sendiri, seperti seorang gamer yang fokus menaikkan level. Padahal bagi orang-orang di dunia ini, kehidupan bukanlah permainan. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa setiap hari, berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di dunia yang keras dan penuh bahaya. Sejak saat itu, Allen membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, ia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya. Karena kondisi ayahnya masih belum pulih, Allen pun mulai mengambil alih sebagian pekerjaan Rodan. Ia mengangkut air dalam jumlah besar, pekerjaan berat yang bahkan sering membuat orang dewasa kewalahan. Selain itu, ia juga membantu Gerda memanen kentang di ladang, menggantikan Teresia yang tidak bisa bekerja berat karena sedang hamil. Akhirnya, seluruh kentang berhasil dipanen. Namun Allen merasa kesal ketika mengetahui kenyataan pahitnya. Setelah mereka bekerja keras memanen hasil ladang, Baron sebagai penguasa wilayah datang dan mengambil lebih dari setengah hasil panen tersebut. Di hari yang sama, kepala desa datang menjenguk Rodan. Ia juga membawa seorang rakyat jelata yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Begitu tiba, orang tersebut langsung menundukkan kepala dan meminta maaf dengan tulus. Ia mengakui bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rodan memandangnya dengan tenang. Ia bersedia memaafkan pria itu. Namun dengan tegas Rodan berkata bahwa jika ia masih ingin ikut berburu di masa depan, maka ia harus lebih berhati-hati dan tidak bertindak ceroboh lagi. Teresia kemudian menambahkan dengan nada serius bahwa kesalahan itu hampir saja merenggut nyawa suaminya. Tak lama setelah kejadian itu, satu persatu warga desa datang menjenguk Rodan. Mereka bukan hanya memberi dukungan dan semangat, tetapi juga membawa berbagai bantuan seperti makanan dan obat-obatan untuk keluarga tersebut. Sementara itu, Allen mulai memikirkan sesuatu yang lebih penting, persiapan menghadapi musim dingin. Ia sadar bahwa keluarganya membutuhkan persediaan makanan yang cukup agar bisa bertahan melewati musim yang keras itu. Karena itulah, Allen memutuskan untuk mulai berburu sendiri. Setelah itu, ia memanggil Hopper untuk dijadikan umpan. Kemudian, ia memasang beberapa perangkap sederhana, berharap bisa menangkap bebek atau burung liar. Namun, yang muncul ternyata jauh dari perkiraannya. Monster itu adalah Alba Heron, monster burung berperingkat B yang jauh lebih berbahaya daripada buruan biasa. Dalam sekejap, semua Hopper yang dipanggil Allen langsung dihabisi oleh monster tersebut. Melihat lawan yang begitu kuat, Allen sempat berpikir untuk melarikan diri. Namun kemudian ia teringat bahwa skill Enhanced Medic miliknya kini sudah mencapai level 2. Akhirnya, Allen memutuskan untuk bertarung. Ia mulai menyerang menggunakan batu dan pedang kayu. Pada saat yang sama, ia memanggil sekelompok anjing untuk menahan pergerakan Alba Heron. Sayangnya, semua usaha itu masih belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Satu persatu makhluk panggilannya berhasil dikalahkan. Situasi menjadi semakin buruk, hingga pada akhirnya Allen sendiri tertangkap dan hampir dimangsa oleh burung raksasa itu.
Namun Allen tidak menyerah. Ia segera memanggil ulat miliknya untuk menyerap energi Albaheron, perlahan melemahkan monster itu. Setelah itu, ia kembali memanggil kawanan anjing untuk menahan gerakan sang monster. Saat kesempatan itu muncul, Allen langsung maju dan menghantam kepala Albaheron menggunakan pedang kayunya. Serangan itu akhirnya menjadi pukulan penentu. Albaheron tumbang. Untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, Allen berhasil mengalahkan monster sungguhan, dan ia memperoleh 100 EXP sebagai hasil dari pertarungan tersebut. Setelah kemenangan itu, Allen segera membawa tubuh Albaheron kembali ke desa untuk diberikan kepada keluarganya. Ketika melihatnya, Gerda tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa Allen mampu mengalahkan monster sebesar itu hanya dengan batu dan pedang kayu. Karena Rodan masih belum pulih dari luka-lukanya, Gerda pun membantu mengurus hasil buruan tersebut. Ia mulai dengan meniriskan darah dari tubuh Albaheron. Gerda kemudian menjelaskan bahwa setelah darahnya dikeluarkan, berat burung itu akan menyusut drastis, dari sekitar 60 kg menjadi hanya 20 kg. Namun, tidak semua bagian bisa dimakan. Bahkan dari jumlah itu, hanya sekitar setengahnya yang benar-benar bisa dijadikan makanan. Sisanya harus diserahkan kepada kepala desa, karena pajak sebesar 60% juga berlaku untuk hasil buruan monster liar. Gerda juga memperlihatkan sesuatu yang berharga dari tubuh Albaheron, sebuah batu sihir yang bisa dijual dengan harga sangat mahal. Namun mengingat bahwa pemburu monster ini hanyalah seorang anak kecil yang ayahnya sedang terluka parah, Gerda berencana menggunakan alasan tersebut untuk meminta keringanan pajak kepada kepala desa. Di sisi lain, Allen juga sudah memikirkan cara agar keluarganya tidak kehilangan terlalu banyak hasil buruan. Ketika ia bertemu dengan kepala desa, pria itu menjelaskan bahwa tahun ini Baron meminta setoran daging yang lebih banyak dari biasanya. Namun karena kepala desa merasa bersalah atas insiden yang menyebabkan Rodan terluka, ia akhirnya hanya mengambil sayap Albaheron dan batu sihirnya saja. Sementara sisa dagingnya diberikan sepenuhnya kepada keluarga Allen. Meski begitu, 1 ekor Albaheron masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan selama musim dingin. Karena itu, Allen kembali mencoba berburu dengan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, hasilnya bahkan lebih mengejutkan. 2 Albaheron sekaligus terpancing oleh umpan yang ia pasang. Begitu kedua monster itu mendarat, Allen segera mengamankan Hopper agar tidak langsung dimakan. Lalu ia memanggil ulat untuk menyerap energi kedua burung tersebut. Perlahan, kekuatan mereka mulai melemah. Saat momen yang tepat tiba, Allen melemparkan batu ke arah kepala mereka untuk membuat mereka semakin tidak berdaya. Setelah itu, kawanan anjing diperintahkan untuk menjatuhkan tubuh mereka ke tanah. Ketika kedua monster itu sudah tidak mampu melawan, Allen mengakhiri pertarungan dengan pedang kayunya. Dengan strategi itu, ia berhasil mengalahkan 2 Albaheron sekaligus, tanpa kehilangan satupun makhluk panggilannya. Sebagai hasilnya, Allen mendapatkan 200 EXP. Jumlah itu langsung memenuhi batas maksimal pengalaman miliknya, dan untuk pertama kalinya, Allen naik ke level 2. Begitu naik level, seluruh HP dan MP-nya langsung pulih sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil naik level sejak berada di dunia ini. Dan di dalam hatinya, Allen mulai berpikir, mungkin sudah waktunya untuk memberitahu orang tuanya tentang kekuatan yang ia miliki. Setelah membawa tubuh Albaheron ke rumah, Allen kembali menjalani rutinitas latihannya. Ia berlatih pedang bersama Karen, sambil terus memikirkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa Albaheron sedang bermigrasi melewati wilayah tersebut. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Karena itu, Allen berniat memanfaatkannya untuk menaikkan levelnya hingga level 3, dengan memburu sekitar 20 ekor lagi. Namun saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya, Karen diam-diam menyelinap dari belakang. Ia langsung menyerang kepala Allen dengan cepat. Malam harinya, Allen akhirnya memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari orang tuanya. Ia menceritakan bahwa ketika masih berusia 1 tahun, ia menerima wahyu dari seorang dewa. Sejak saat itu, ia diberkati dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang membuatnya lebih cerdas serta lebih kuat secara fisik dibandingkan kebanyakan orang. Namun di balik anugerah itu, ia juga menerima ujian berat yang harus ia lalui. Mendengar cerita itu, Rodan langsung menyadari sesuatu. Ia teringat bahwa luka-lukanya tiba-tiba sembuh lebih cepat dari yang seharusnya. Saat itu, Rodan mengerti. Hari ini Allen telah berhasil melewati salah satu ujian dari sang dewa.
Setelah memahami hal tersebut, mereka memberikan dukungan penuh kepada perjuangan putra mereka. Meski begitu, mereka meminta Allen untuk merahasiakan hal ini dari orang lain, demi mencegah masalah yang tidak diinginkan. Satu-satunya orang yang akhirnya mengetahui rahasia itu adalah Gerda, yang memang sering memuji kehebatan Allen di depan orang lain. Ketika musim dingin tiba, Allen pergi ke kota bersama Gerda. Tujuan mereka adalah berdagang sekaligus membeli berbagai kebutuhan harian. Dalam perjalanan menuju kota, Allen menceritakan kepada Gerda bahwa dirinya mendapat berkah sekaligus ujian dari seorang dewa. Gerda sebenarnya sudah lama merasa bahwa Allen bukanlah anak biasa. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Allen berada pada tingkat yang jauh berbeda dari orang lain. Ia pun berkata sambil tersenyum bahwa tidak heran jika Rodan begitu bangga pada putranya. Karena ini adalah pertama kalinya Allen ikut berdagang di kota, Gerda berniat mengajarinya dasar-dasar perdagangan. Ia menjelaskan berbagai aturan yang berlaku, termasuk sistem pajak yang cukup berat. Sesampainya di kota, mereka langsung menuju toko untuk berdagang. Gerda menukar 5 paket dendeng babi, sementara Allen menukar 5 paket daging Albaheron. Dari pengalaman itu, Allen mulai memahami bagaimana sistem barter bekerja di kota tersebut. Ia mengetahui bahwa 1 paket dendeng bisa ditukar dengan persediaan kayu bakar untuk 4 hari, atau ditukar dengan beberapa buah-buahan. Meski begitu, Allen tidak ingin berhenti di situ. Ia mulai melakukan semacam riset pasar kecil-kecilan. Ia menghitung nilai tukar seikat daging dengan berbagai barang, sekaligus mempelajari perbandingan nilai antara koin emas dan koin perak. Setelah melakukan perhitungan, Allen sampai pada sebuah kesimpulan. Jika ia ingin mengumpulkan 50 koin emas, maka ia harus memburu sekitar 500 Albaheron. Menurut perkiraannya, jumlah itu masih mungkin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Setelah itu, Allen pergi mengunjungi sebuah toko obat herbal. Ia sedang mencari bunga mewers, bunga yang dulu pernah digunakan Gerda untuk mengobati luka ayahnya. Namun pemilik toko langsung mengatakan bahwa bunga tersebut tidak akan dijual dengan harga murah. Ia bahkan mengeluh bahwa terakhir kali ia menjual bunga itu, ia justru mengalami kerugian besar. Melihat kejadian itu, Allen semakin menyadari betapa besar pengorbanan Gerda demi menyelamatkan ayahnya waktu itu. Karena pemilik toko juga telah berjasa dalam menyelamatkan Rodan, Allen memutuskan memberikan seikat daging secara gratis sebagai tanda terima kasih. Ia bahkan berjanji akan membawa lebih banyak lagi di lain waktu. Setelah urusan itu selesai, Allen melanjutkan perjalanannya menuju bengkel pandai besi. Namun begitu ia tiba, seorang bocah kapak langsung menghalangi jalannya. Ternyata, anak itu adalah putra dari sang pandai besi. Awalnya Allen tidak berniat mencari masalah dan mencoba menghindarinya. Tetapi ketika bocah itu tiba-tiba mendorongnya, emosi Allen pun tersulut. Akhirnya, Allen memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia mengangkat pedang kayunya dan menantang bocah itu untuk bertarung. Bocah tersebut langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjatanya. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan senjata di tangan. Tanpa ragu sedikitpun, bocah itu langsung menyerang Allen dengan seluruh kekuatannya. Namun kekuatan itu tetap tidak sebanding dengan Allen. Serangan bocah tersebut terasa jauh lebih mudah dihadapi. Tak butuh waktu lama. Ketika bocah itu mulai kehilangan keseimbangan dan kehabisan tenaga, Allen dengan tenang memanfaatkan celah tersebut dan berhasil mengalahkannya. Meski sudah kalah, bocah itu tidak mau menerimanya begitu saja. Dengan wajah kesal, ia langsung menantang Allen untuk bertarung lagi pada keesokan hari.